Kan nama saya Hadi Renaldi Situmorang dengan NIM 0519553999. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas berpraktik saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja pada soal diminta yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan sebuah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi Cisco pakai Tracer. Yang pertama kita buatkan 4 buah PC atau 4 buah komputer. Kemudian sebuah switch. Kita tambahkan sebuah switch. Bukan ini. Switch. Oke. Kemudian kita hubungkan setiap komputernya ke dalam switch. Kemudian kita pasangkan IP pada ini. Kita pasangkan IP pada setiap komputernya. Misalnya 92. Nah, di sini. Kita pasangkan IP addressnya 92.168.1.c1.1 untuk PC yang pertama. Kemudian untuk PC yang kedua 192.168.1.2 kita buat berurut saja. Kemudian PC ketiga 192.168.1.3. Kemudian PC terakhir 192.168.1.4. Oke, kemudian kita lakukan ping dari PC1 ke PC lainnya. Caranya di desktop, terus ke panel ping 192.168.1. Kita ping IP-nya dulu. Oke, IP-nya replay. Kemudian kita ping ke PC2. Oke, replay juga. Kemudian kita ping lagi ke PC3. Oke, tembus. Dan terakhir kita ping ke PC yang nomor 4. Oke, semuanya tembus. Saya rasa untuk soal nomor 1 sudah cukup. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 diminta buatkan sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Berarti di sini kita membutuhkan satu server saja untuk server HTTP-nya. Oke, kemudian kita atur di bagian ini. Ini kita buat 192.168 titik, karena tadi terakhir 4. Di sini kita buat 1.5 saja. Kemudian kita ke bagian service. Kemudian di sini kita edit di bagian indeksnya. Berhasil server berhasil diakses. Kemudian kita save dan oke. Oke, kita coba lakukan pengujian dari PC1. Tunggu sebentar. Oke, kita ketikkan alamat IP-nya. 5. Ini alamat IP HTTP-nya. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut dari PC yang kedua. Tunggu sebentar. Ada alamat ya. Kita ketikkan lagi alamat IP-nya. Oke, berhasil juga. Kita lanjut lagi dari PC yang nomor 3. Agak lambat buka web browsernya. 192.168.5. Oke, berhasil juga. Kita kemudian lanjut dari PC nomor terakhir.
Ketikkan lagi alamat IP-nya. Oke, semuanya berhasil. Untuk soal nomor 2 saya rasa sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 3. Buatkan sebuah server DNS dan sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita masih bisa menggunakan topologi ini, hanya saja kita butuh satu server lagi. Tinggal kita tambahkan sebuah server, kemudian kita beri nama server DNS. Kemudian kita hubungkan lagi. Oke, kemudian kita atur IP-nya dulu. Karena tadi terakhir 1.5, di sini kita buat 1.6 saja agar berebutan. Kemudian kita atur DNS servernya. Untuk DNS servernya kita buat 10 DNS server 192.168.7. Kemudian kita aktifkan ya. Bagian DNS-nya kita aktifkan. Oh, ini kita hapus dulu, bukan di sini tempatnya. Sini, kemudian bagian DNS kita aktifkan. Sini kita beri nama, ini hanya sebagai contoh saja. Di sini kita beri nama hadi.com. Di sini kita tambahkan IP HTTP tadi .5. Kita tambahkan. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan DNS servernya 192.168.1.7. Yang ini juga 192.168.1.7. Yang ini juga 192.168.1.7. Kemudian di sini juga itu 92.168.1.7. Oke, sepertinya di sini tadi belum saya ubah ya DNS-nya. 192.168.1.7. Baik, kita coba akses dari ini. Coba kita ketikkan alamat IP ininya, IP DHCP-nya 168.1.7. Sepertinya ada kesalahan. Respon. Jadi tinggal kita ganti yang ini saja. Kita ganti jadi nomor 7. Kemudian di bagian indeksnya kita edit. Server berhasil diakses. Kemudian kita save dan oke. Coba kita coba tes lagi titik 6. Oh, 1.7. Nah, servernya berhasil diakses. Kemudian kita coba dari PC2, kita ping ke ininya, kita coba akses DNS servernya. Kita bisa ketikkan alamat IP-nya atau yang kita buat tadi hadi.com ya. Hadi.com kita coba. Nah, berhasil diakses. Kemudian kita coba dari PC yang ketiga. Agak lambat membuka web HTTP-nya.
Kita ketikkan lagi hd.com. Oke, server berhasil diakses. Kemudian kita coba lagi dari PC terakhir. Oke, hd.com. Oke, server berhasil diakses. Untuk soal nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 disuruh membuatkan struktur jaringannya seperti ini ya. Oke, berarti ini harus kita hapus semua. Ini kita delete dulu. Yes. Kemudian kita ikuti gambarnya. Server, PC, switch, router. Kita tambahkan server, kemudian PC, kemudian ada switchnya di sini. Ini switch, kemudian sebuah router, kemudian router. Oke, kita edit dulu. Kemudian switch server PC, kemudian ada switch, kemudian sebuah server dan kemudian PC. Oke, seperti ini, tinggal koneksikan saja. Kita koneksikan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Oke, kemudian lanjut lagi. Oke. Soal diminta ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Oh, kita buat namanya dulu. Ini ilcom.com, pendilcom.com. Sini kita ganti nama servernya ilcom.com. Yang ini server pendilcom.com. Kemudian ini adalah server HTTP. Oh, ini DNS ya. Ini DNS server. DNS. Oke, kemudian kita pasangkan IP di router dulu. Pertama itu kita setting routernya dulu. Ini G00 dan ini G01, artinya yang bagian bawah adalah layanan G00 dan bagian atas G01. Oke, langsung saja kita edit di bagian routernya. Kita ke config, kemudian kita edit yang 00 dulu bagian bawah. Untuk yang 00 kita beri IP 192.168.1.200. Untuk ini bagian atas kita beri IP 192.168, atau kita beri 10 saja, 10.10.1 atau .0.1. Ini untuk bagian atas. Oke, tunggu sebentar. Kemudian kita langsung edit pada bagian server DNS nya dulu. Di DNS servernya kita edit di sini dulu. Sini 10.10.0. Coba kita cek ulang. Oke, kita cek dulu nih bagian ini 10.10.0.1 bagian bawah. 200. Oke, kita atur DNS server dulu 10.10.0. Kita buat titik 4 saja. Oke, kemudian kita bagian setting. Di port gateway-nya kita masukkan IP yang dari router tadi 10.10.0.1. Kemudian DNS server kita masukkan IP tadi 10.10.0.1.
0.4. Oke. Kemudian kita matikan server HTTP dengan HTTPS-nya. Kemudian di sini agar bisa mengakses ke ilkom.com, kita tambahkan di sini ilkom.com, tapi belum kita pasang IP ya, ilkom.com. Oke, kita hapus dulu saja. Kita setting bagian ilkom.com dulu. Bagian ilkom.com di sini IP-nya kita buat 10.10.0. Tadi DNS-nya itu .4, berarti ini .3. Default gateway-nya adalah IP router. Default gateway kita buat .1, DNS-nya 10.10.0.4. Kemudian pada bagian IP-nya kita buat 10.10.0.3. Kemudian kita ke bagian server, kemudian kita edit. Ini kita tinggal ganti saja. Server berhasil diakses. Ini hanya untuk memberi ini saja sih, penanda saja biar lebih gampang dilihat. Kemudian kita save. Kemudian kita save dan yes. Oke. Kemudian kita ke PC. Oke, di bagian PC tinggal kita edit saja. Sama seperti tadi. IP-nya kita buat 192.168, bukan 10.10.0. Karena ilkom.com .3 di sini kita buat .2 saja. Oke, kemudian kita atur di bagian gateway-nya. Default gateway-nya 10.10.0.1. Ini adalah IP yang dari router. Kemudian bagian DNS-nya 10.10.0.4. Jangan lupa diganti di bagian DNS server. Saya rasa cukup untuk jaringan atas. Kita lanjut ke jaringan yang bawah. Kita mulai dari PC yang pertama dulu. Cara kerjanya sama. Namun untuk ini karena tadi jaringan bawah adalah 192, kemudian dan harus kita mulai dari 192 juga. 92.168.1 tadi 200, berarti ini titik kita buat titik 201. Kemudian kita tambahkan IP gateway-nya. IP gateway-nya adalah 192.168.1.200. Kemudian DNS-nya 10.0.4. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita ke penjilkom.com. Bagian penjilkom kita tinggal atur sama seperti tadi, 192.168.1.202. Kemudian kita setting di bagian IP gateway-nya. IP gateway-nya adalah 192.168.1.200. Kemudian DNS-nya 10.10.0.4. Kemudian kita atur di bagian sini HTTP dan HTTPS-nya. Ini adalah ilkom.com. Oh, ini kita aktifkan saja. Kemudian di sini kita edit. Server berhasil diakses. Oke, kemudian kita save dan yes. Kemudian kita lanjut ke soal. Oh, di sini kita perlu menambahkan ini. Kita atur di bagian DNS dulu. Di DNS kita atur. Kita perlu menambahkan ini, kita aktifkan DNS-nya. Kemudian kita beri nama ilkom.com. Kemudian kita pasang IP-nya. ilkom.com adalah 10.10.0.3. Kemudian kita add, kemudian kita tambah lagi ilkom.com. ilkom.com IP address-nya adalah 192.168.1.202. Kemudian kita tambahkan. Oke, caranya sudah cukup. Kita akan coba ke soal yang pertama. Ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 berhasil terhubung. Oke, kita anggap yang atas ini adalah PC0 dan yang bawah adalah PC1. Kita coba ping dari PC yang atas ini ke PC yang bawah. Kita coba ping, kita masukkan IP PC yang bawah 192.168.1.201. Kemudian kita enter. Oke, tembus ya. Ini tembus. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ping dari komputer PC1 ke PC0. Oke, ini kebalikannya saja. Kita buka ini. Kemudian desktop.
kita ping IP PC yang di atas. Caranya ping ke IP-nya 10.0.0.4.2. Oke, enter. Oke, nomor 2 juga tembus. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ilkom.com dari PC 1. Coba kita buat di sini. Kita ketikkan ilkom.com. Server berhasil diakses. Oke. Tembus ya. Kemudian buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Web browser akses ilkom.com dari PC 0. Oh, ini maksudnya pendilkom.com ya. Nanti dari sini kita akan akses ke server ini. Kita tutup pendilkom.com. Kita tunggu sebentar. Kita ketikkan nama halamannya pendilkom.com. Kemudian kita enter. Server berhasil diakses. Oke, saya rasa cukup demikian. Demikian tugas praktik 3 yang saya kerjakan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.